Kenapa ya kamu dibunuh? Kenapa ya? Anak usia 2-3 tahun. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa dibunuh? Ini salah satu akhlak yang tidak baik. Banyak sekali masalah khamar, masalah zina, banyak sekali. Makanya orang Arab dalam sejarah manusia tidak pernah ada sesuatu negara besar Arab sebelum Islam. Tidak pernah, silakan baca sejarah. Malah saya bisa katakan, kalau bukan agama Allah, mungkin tidak ada bahasa Arab dan tidak ada orang Arab sekarang. Tapi karena Allah, ini yang kita bahas, kelebihan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tidak cipta manusia dan dibiarkan sebarangan, sama sekali tidak. Tapi kirimkan para nabi dan rasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir supaya jadi petunjuk ke surga. Disitulah mulai dengan tempat yang sepi ini, yang sebentar lagi. Coba lihat ini ya. Ini masih orangnya juga yang hadir fi hajjatil wada' 100.000 orang. Dan ini hitungan yang paling maksimal dalam kehidupan Rasulullah. Sekali lagi, mulai dengan berapa orang? Mulai dengan 1 orang. Dalam hujjat al-wada' sesudah 23 tahun, ada 100.000 orang sudah masuk Islam. Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bahas. Kenapa Michael Hart bilang ini orang manusia yang paling agung? Disinilah. Karena ini sekarang hasilnya dari 1 orang selama 1400 tahun. Ini yang paling gelap. Negara-negara hampir disebutkan nih 90 sampai 100% udah negara Islam. Makin warnanya turun, masih ada Islam, tapi persentasenya apa? Berkurang. Kurang lebih sekarang, kurang lebih mungkin maju 1/5 atau di antara 1/5, 1/6. Soalnya perkembangan Islam sekarang luar biasa di seluruh dunia. Malah beberapa negara yang belum pernah ada Islam seperti Jepang, negara Perancis dulu, negara Perancis ada 5 juta orang muslim malah. Yang lebih ajib dalam zaman kita, para da'i besar seperti Dr. Zakir Naik, sebelumnya Ahmad Didat, ulama agung luar biasa, tapi dari negara seperti Perancis, seperti Amerika, Malcolm X, kalau ada yang pernah dengar Malcolm X, orang asli Bill Vogel dari Jerman, seorang da'i sudah masuk ribuan orang di agama Islam, asli negara Jerman dan asli Kristen. Ini mulai dengan berapa? Sekali lagi, 1 orang saja. Nah, balik ke sini lagi. Berarti agung tidak? Inilah yang kita bahas. Ma'rifat fadlillah azza wa jal, bagaimana kelebihan Allah dengan seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aturan untuk seluruhnya. Aturan juga untuk benda, untuk hewan, untuk semuanya, supaya semua akhlak jadi baik. Maka Allah azza wa jal berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka contoh paling bagus di masalah akhlak juga. Masalah nomor 6, jadi sekali lagi untuk yang tulis, kelebihan belajar sirah nabawiyah, paham buku Allah, paham Al-Quran, paham hadis, banyak mutiara dan hikmah yang kita butuh untuk diri kita sendiri. Lalu nomor 4, kenal dengan mukjizat. Nomor 5, kenal dengan kelebihan Allah Azza wa Jal. Bagaimana orang di Makkah seperti tadi disiksa, dibunuh, tapi sekarang jadi umat yang paling besar. Kelebihan Allah Azza wa Jalla ke seluruh manusia. Lalu al-iqtida, contoh terbaik bagaimana kita ikut dalam sehari-hari kita sesuai Rasulullah. Nomor 1, nomor 7, kenal dengan sejarah manusia di bumi dan tujuannya. Kenapa ada manusia di bumi? Tujuannya apa? Sesudah meninggal, kalah enggak kalau saya meninggal? Sesudah meninggal ada apa? Seperti tadi kita kasih contohan
dalam kehidupan Rasulullah seperti itu. Kondisinya sederhana. Apakah Rasulullah kalah di dunia? Di dunia seperti kita ada bahas sekarang jadi orang paling agung malah. Dan di akhirat gimana? Oh, jangan bahas. Luar biasa. Berarti tujuan kita tidak di dunia. Ini kita belajar dari sirah. Jika masuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tempat Rasulullah sangat sederhana. Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, Kisra wa Qaisar." Kisra itu raja Faris, Kaisar raja Roma. Mereka menikmati bajunya pun pakai emas, dan kamu ya Rasulullah duduk di tanah. Rasulullah berkata, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Kamu ragu? Maksudnya apa di sini? Nikmat kita di sana, rumah kita di sana, lahan kita di sana, pohon-pohon kita di sana di surga sedang menunggu selamanya. Tapi di sini ada tugas yang harus selesai. Makanya Rasulullah dan semua para nabi, makanya kenapa para nabi ujiannya yang paling besar? Karena imannya besar. Makanya kalau dapat ujian besar kata para ulama, berarti iman kamu apa? Besar. Jadilah sesuai harapan Allah. Jangan mundur. Jangan mundur. Ini yang kita belajar dalam sejarah. Kenapa Allah cipta manusia dan diturunkan di bumi? Tujuannya apa? Tujuannya ke surga. Mau enggak? Silakan. Tujuannya surga. Tidak dicipta untuk selamanya menikmati di bumi. Ini contohnya kita belajar ini dari mana? Dari sirah. Sayyidina Bilal bin Rabah, sesudah meninggal Rasulullah SAW, saking dia cinta Rasulullah, tidak kuat hidup di Al-Madinah, hijrah dia. Dia melakukan apa sesudah meninggal Rasulullah? Duduk, nangis terus, cuek, dia pilih rumah yang di hutan atau gimana, tinggal di sana? Enggak, berjuang, berjihad. Berjihad terus, melanjutkan tugas Rasulullah. Ini tujuan, melanjutkan tugas dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Para sahabat sesudah Rasulullah meninggal walaupun sedih, tapi sudah belajar dari Rasulullah. Apa yang harus kita melakukan sebelum meninggal? Tugas kita apa? Ini kita kenal dari sirah Nabawiyah. Sayyidina Bilal salah satu contoh, dan semua sahabat kemana-mana, tebar agama Islam kemana-mana sampai meninggal. Inilah tujuan kita di bumi. Baik. Sekarang kita bahas sedikit tentang bagian sirah Nabawiyah, bagian cerita Rasulullah. Itu hanya 4 saja bagiannya. Kita dari Ar-Rahiqul Makhtum, karena buku sirah sangat banyak. Tapi ini buku untuk pemula dan sudah ada bahasa Indonesia. Ar-Rahiq Al-Makhtum lil Mubarak Furi. Buku bisa dikatakan nomor 1 terkenal. Tapi kalau besar tidak. Malah ini paling singkat. Makanya untuk pemula. Makanya seperti tadi saya bilang, kalau bilang, Masya Allah besar, itu karena detail. Kenapa ada detail Rasulullah? Itu manfaat buat kita. Bagiannya 4 saja. Sebelum lahir Rasulullah yang tadi kita bahas, kondisi seperti apa? Orang Arab siapa? Sejarahnya, sukunya, agamanya, semuanya. Kondisi sebelum lahir Rasulullah SAW. Dan bagian ini banyak orang yang cuek, merasa bagian ini tidak penting, tapi kebetulan sangat penting. Salah satu kepentingan kalau kita tidak belajar bagian ini, kita nanti tidak paham apa yang terjadi selanjutnya, dan bagaimana selanjutnya itu sangat agung. Karena seperti tadi, sejarah Rasulullah tidak ada sepertinya. Gimana kita tahu dengan banding kondisi daerah ini? Sekarang Masya Allah negara Yaman, sekarang daerah ini orang yang haji saja setiap tahun jutaan orang, betul gak?